Jadi siapa figur idola kita hadirin sekalian? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan. Profesi mereka seperti kita. Di hati mereka penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Mereka berdagang hadirin sekalian, namun perdagangan yang tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sahabat-sahabat meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka, berlari ke masjid. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari mengingat Allah, dinaungan oleh Allah di bawah naungan arsy ilahi ketika tidak naungan di hari itu. Tapi hari ini kita jadi pedagang, salah niat kita. Kita berdagang niatnya bukan untuk menghidupkan agama di pasar, bukan untuk berdakwah di pasar, bukan menghidupkan sunnah Nabi di pasar, bukan untuk mencari surga di pasar. Tidak ada keinginan kita itu. Ingin dunia, duit aja pikiran kita. Akhirnya banyak ruginya. Kalau orang bekerja ingin cari untung, banyak ruginya. Tapi kalau dia bekerja untuk mencari Allah, dapat Allah, dapat segala-galanya. Allah berikan keberkahan dari rezekinya. Satu orang datang ke toko sahabat, subhanallah, maka sahabat tidak ajak lu ngomong-ngomong gimana imannya. Setelah sahabat terima iman berdua, yang menjual iman, yang pedagang, yang pembeli iman, lalu bertanya, ini harga barang berapa bang? Yang punya toko bilang, kamu mau beli ini? Masya Allah, kamu beli ini, beli di sebelah aja. Di toko sebelah barangnya sama, top, mantap, kualitas sama, harga sama. Kenapa? Di toko saya ini sudah ada yang belanja tadi pagi, tapi tetangga kita sebelah belum ada, kasihan. Bisa nggak jualan kayak gitu pak? Insya Allah ya. Mereka mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri. Sepi toko saudara muslimnya, dia ikut sedih. Subhanallah. Itu baru 2 kisah, ada ribuan kisah bagaimana cara sahabat berdagang. Nabi kalau berdagang, tak pernah Nabi lupa menceritakan aib-aib barangnya. Antum menjual mobil nih, mobil habis tabrakan, turun mesin, catnya pun udah ganti. Terus iklan di koran, dijual mobil ini tahun sekian, harga sekian. Telepon sama orang, bang, itu mobil gimana bang? Oh top ini, mantap ini mobilnya. Gimana? Oh Zen, pokoknya terbaik ini mobil, laku mobilnya, haram hasil jual belinya. Tak termasuk umatku yang suka menipu, kata Nabi. Bukan umatku orang yang suka menipu. Maka kalau ada orang nelpon, bang bagaimana mobil bang? Parah bang mobil bang. Parah gimana? Dua kali turun mesin, terus cat pun udah ganti semua. Pokoknya abang beli masalah bang. Kira-kira bisa nggak jualan kayak gitu pak? Kalau nggak jangan jadi pedagang. Di kilo ini itu mobil nggak laku. Saya pernah punya pengalaman punya mobil, betul-betul di pengalaman pribadi saya. Subhanallah. Saya punya mobil tua bang, Carnival tahun 2001. Itu mobil tuh pengalaman dakwahnya udah berkeringat, menangis-nangis sama saya itu mobil. Dari Bandung, Jakarta, Bali, macam-macam lah kemana-mana. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu turun mesin tuh mobil. Sedih lah saya. Turun mesin, perbaiki, habis duit banyak. Kemudian setelah dipakai, mogok lagi di jalan tol. Turun mesin 2 kali. Terus saya putuskan mobil ini harus saya jual. Saya iklankan lah di Facebook, dijual. Tiba-tiba satu orang datang. Jauh dia datang. Bang, saya mau beli mobil nih bang. Bagus bukan? Mobil parah. Saya cerita betul. Harga mobil itu kalau harga sehat 65 atau 70 jutaan. Mobil tua kan, mobil Korea. Tapi karena mobil ini rusak, saya bilang, terserah kamu mau beli berapa. Dia bilang kalau 30 boleh nggak bang? Saya pikir 30, boleh lah. Saya bawa dulu ke bengkel ya. Dibawa ke bengkel, dicek lah mobilnya bang. Sampai di bengkel, bang parah ternyata Pak Ustadz katanya. Terus gimana? 15 aja ya katanya. Kita baikin, luar biasa, nginjak-nginjak kan. 30 aja lah. Akhirnya dealnya 15 Pak. Dia kasih cuma 15 nya nggak dikasih lagi. 15 juta karena memang itu mobil parah banget. Tapi saya bahagia Pak, karena saya nggak tipu orang.
Mobil itu udah laku, udah jual. Mbaknya meskipun banyak kenangan di mobil itu, udah selesai. Berbulan-bulan saya nggak ada kendaraan, kemana-mana naik Grab, naik taksi, kemana-mana diminta jemput panitia. Jadi boleh kita pakai mobil mewah, niatnya dakwah Pak, bukan tuh sombong-sombong. Biar Islam nggak dipermalukan. Nabi SAW itu punya unta merah, kendaraan termahal dan kebanggaan orang-orang Quraisy, dan kendaraan Nabi yang termahal di Mekah. Iya, jadi jangan antum punya mobil mewah terus pikir sombong, bukan. Niat dakwah nggak apa-apa. Biar orang kafir nggak meremehkan orang Islam. Baru saya pikir hadirin mulia, kenapa Allah berikan mobil yang begitu bagus, mewah ini? Oh, mungkin balasan dari kejujuran jual mobil tadi. Ya, jual mobil bilang turun mesin yang lagi 15 juta harga itu Pak. Itu kan sebetulnya penghinaan Pak. Masa mobil 15 juta Pak? Tapi bagi saya nggak ada masalah, yang penting tidak tipu. Tidak termasuk umatku orang yang suka menipu. Tolong Pak, nggak usahlah kita buru-buru pengen kaya Pak. Karena yang kita perlukan di dunia ini semua sederhana, makan minum sederhana, satu piring nasi, satu gelas air, itu yang kita perlukan, betul nggak? Orang paling kaya di Lampung ini makannya berapa ember Pak? Tetap satu piring, betul nggak? Satu gelas air. Jadi perkara dunia ini hadirin mulia, perkara yang Allah berikan kenikmatan dalam sedikit. Maknanya dunia ini nikmatnya sedikit. Kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Makanya Rasulullah ajarkan simple life, simple problem. Sederhanakan kehidupan, sederhana masalahmu. Ada 5 keperluan hidup manusia: makan, minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Sederhana saja, nggak usah mewah-mewah Pak. Semakin mewah keduniaan seseorang, semakin sempurna masalahnya. Nah, jadi siapa figur idola kita hadirin sekalian? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan. Profesi mereka seperti kita. Di hati mereka penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Mereka berdagang hadirin sekalian, namun perdagangannya tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sedang sahabat, subhanallah, sedang mengangkat cangkulnya di kebun. Dia angkat cangkulnya, cangkul ke atas, terdengar bunyi azannya Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah. Lemparkan itu cangkul, segera berlari ke masjid. Itulah petani yang hebat. Sahabat-sahabat meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka, berlari ke masjid. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari mengingat Allah, dinaungan oleh Allah di bawah naungan arsy ilahi ketika tidak naungan di hari itu. Nah, itu baru boleh jadi pedagang Pak. Tapi hari ini kita jadi pedagang, salah niat kita. Kita berdagang niatnya bukan untuk menghidupkan agama di pasar, bukan untuk berdakwah di pasar, bukan menghidupkan sunnah Nabi di pasar, bukan untuk mencari surga di pasar. Tidak ada keinginan kita itu. Tinggi dunia, duit aja pikiran kita. Akhirnya banyak ruginya. Kalau orang bekerja ingin cari untung, banyak ruginya Pak. Tapi kalau dia bekerja untuk mencari Allah, dapat Allah, dapat segala-galanya. Allah berikan keberkahan dari rezekinya. Bayangkan Pak, seorang sahabat berdagang. Nih yang pedagang, saya yakin banyak pedagang di sini. Satu orang datang ke tokonya, mau tawar barang, kata yang punya toko, tunggu dulu sebentar, mari kita beriman sesaat. Dakwah dulu Pak, la ilaha illallah. Insyaallah ya. Satu orang datang ke toko sahabat, subhanallah. Maka sahabat tidak ajak lu ngomong-ngomong gimana imannya. Setelah sahabat terima iman berdua, yang menjual naik iman, yang pedagang, yang pembeli naik iman, lalu bertanya, ini harga barang berapa Bang? Yang punya toko bilang, kamu mau beli ini? Masya Allah, kamu beli ini, beli di sebelah aja. Di toko sebelah barangnya sama, top, mantap, kualitas sama, harga sama. Kenapa? Di toko saya ini sudah ada yang belanja tadi pagi, tapi tetangga kita sebelah belum ada, kasihan. Bisa nggak jualan kayak gitu Pak? Insya Allah ya. Mereka mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri. Sepi toko saudara muslimnya, dia ikut sedih. Bisa nggak kita gitu Pak? Ini tamu orang, kita kedip-kedip terus matanya. Masuklah, beli berapa? Besok sini separuh harga ya. Tipu-tipu semua. Ada lagi satu kisah sahabat yang fantastik, yang luar biasa Pak. Satu orang mondar-mandir di depan sahabat, ke toko sahabat, mondar-mandir. Mau masuk malu, maka yang punya toko panggil, ta'al, ada apa? Dibilang begini Bang, saya pernah beli barang ini di sini dulu.
Dalam riwayat itu dikatakan 4 tahun yang lalu dia beli barang di sana. Mungkin barang ini sudah dia jual kemana-mana tapi nggak laku. Maka dia datang ke toko tempat menjualnya. Dia bilang, kira-kira abang mau beli lagi nggak barang ini? Yang punya toko bilang, dulu beli berapa ya? Dikasih tahu harganya, aku dikembalikan barangnya, aku boleh kembalikan uangmu utuh. Barang bekas dibayar dengan harga barang baru. Udah 4 tahun dia pakai. Lalu sahabat tadi hadirin mulia yang mengembalikan barang tadi pulanglah menunaikan hajatnya, kemudian balik lagi ke toko tadi. Dia lihat tokonya tutup. Dia tunggu nggak buka-buka, akhirnya dia gedor pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata dia tinggal di dalam. Yang pedagang tadi. Mau dia keluar, ada apa? Ada yang bisa saya bantu lagi? Masya Allah, kamu yang tadi kan? Iya. Masuk dulu. Kenapa nggak dibuka tokonya? Apakah kamu mengalami kerugian gara-gara mengembalikan uang saya? Oh tidak, dulu masuk dulu. Diajak lu minum ke dalam toko rumahnya. Kemudian gahawa lu cai lu semua ngobrol. Apa kata yang punya toko? Masya Allah. Begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu aku pernah duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mendengar Nabi bersabda. Kurang lebih maaf di situ hadirin sekalian, seorang pedagang yang menjual barang. Lalu si pembeli mengembalikan barangnya, di return barangnya. Dengan ikhlas si pedagang mengembalikan uang orang tadi, maka Allah Ta'ala akan bangunkan satu istana di surga untuk pedagang. Waktu mendengar hadis ini, aku bukanlah seorang pedagang, maka kubukalah toko kecil di depan rumah ini dengan harapan ada orang yang mengembalikan barang. Wallahi 4 tahun saya berjualan, baru tadi ada yang mengembalikan barang. Ente itulah. Setelah ada orang yang mengembalikan barang, dia tutup tokonya karena dia berdagang hanya ingin bersama Nabi di surga. Hari ini kita berdagang, coba lihat notanya Pak. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini cara dagang Yahudi hadirin. Yang punya toko yang ada nota gitu Pak, antum pulang pengajian bakar semua nota itu. Terus ganti besok. Barang yang sudah dibeli tolong dikembalikan. Iya, siap ya? Luar biasa ini pedagang Pak. Mereka bukan orang dunia, mereka pedagang-pedagang langit, pengusaha-pengusaha langit.